Jadi pada episode kali ini kita telah mendatangkan dua orang narasumber yang pernah mengalami hal-hal yang tidak masuk logika dan hal-hal mistis yang menyeramkan. Oke, jadi kita sudah tersambung dengan Saudara Haidar dan juga Agung Nugroho Ramadan. Oke, selamat datang Haidar dan Agung. Ya, masuk. Oke, jadi saya tuh yang pertama mau menyampaikan dulu kan, kalian berdua tuh sering mengalami hal-hal mistis di Teluk Awur gitu. Dan yang pertama mungkin saya ingin ke Haidar dulu gitu. Bisa diceritakan pengalaman mistis yang seperti apa yang Haidar pernah rasakan di Teluk Awur? Sebenarnya nggak sering ya, cuman dalam satu kegiatan tiba-tiba kejadian itu ada 2 kali gitu. Itu kejadiannya pas MT tahun ini, MT buat anak 19. Jadi kan saya jadi keamanan, saya jaga anak-anak tidur. Nah, kejadiannya tuh pokoknya di situ 2 kali itu di situ. Di malam yang berbeda, malam pertama sama malam kedua. Di hari yang berbeda dan di tempat yang sama. Di tempat yang satu itu di lorong deket kamar maba yang cewek. Satu lagi di Serbaguna. Di tempat aulanya samping ya. Kejadiannya seperti apa, bisa dijelasin secara rinci gitu? Kan yang malam pertama itu saya ditugasin sama Agung untuk jaga anak-anak sampai tidur, anak-anak 19 sampai tidur. Nah, pas udah pada tidur itu saya sama Aris anak osis 17 ke ruang aulanya yang di MSTP. Nah, itu tuh saya kan bentuknya itu persegi panjang ya. Nah, pokoknya dari panggung itu, pokoknya dari panggung depan, saya itu pokoknya pas masuk pintu, nah saya di pas depannya situ, pokoknya samping jendela, pas banget depan pintu. Nah, di situ saya lagi ngobrol-ngobrol sama Aris, tiba-tiba di bagian sisi yang ngarah ke luar, kan ada jendela-jendela juga. Di situ saya kayak lihat di jendelanya lah. Itu jam berapa ya? Jam 1. Ya. Oh, berarti tengah malam. 1 lah pokoknya. Bukan antara jam 12 sampai jam 1 lah kira-kira. Nah, di jendela situ saya lihat entah apa ya, pokoknya putih loncat-loncat putih di jendela. Itu jelas banget putihnya. Awalnya itu karena ada suara gitu. Suaranya itu kayak nik. Pas saya lihat. Oh, jadi awalnya itu ada suara, terus Haidar tuh melihat ke arah suara tersebut, ternyata ada
penampakan sosok-sosok yang seperti yang tadi Agung seperti yang Haidar tadi jelasin, putih, terus loncat-loncat gitu. Kelihatannya entah ya, saya karena dari jauh kelihatannya kayak cuman bulat gitu lah, pokoknya putih-putihnya itu benar-benar putih jelas. Pokoknya pas dia loncat itu pokoknya bunyinya itu ngik gitu. Nah itu saya mikir apaan gitu, loncat-loncat malam-malam, putihnya tuh jelas di jendela. Dan di situ kan ada pohon gede juga kan ya di luarnya itu. Nah, di situ saya merhatiin terus. Nah, karena saya pikir saya halusinasi atau apa, saya nanya ke si Aris di sebelah saya. Aris, coba lihat itu apa nih, Aris? Dia bilang gini, burung kali Dar, pikir aja itu burung. Tapi masa burung loncat-loncat putih-putih malam-malam gitu? Ini jelas gitu kan. Harusnya kalaupun burung itu ya setidaknya tutupan bayangan atau apalah, jadi kabur gitu lah ya, warnanya nggak putih banget gitu. Pokoknya Aris tetap yakinin saya itu burung. Nah, itu cuma semenit atau 2 menit dia loncat-loncat gitu. Udah akhirnya hilang. Oh, berarti itu lama? Kira-kira semenit gitu? Semenit atau lebih, kira-kira segitulah. Oh, loncat. Haidar tuh terus perhatiin itu tuh apa itu dalam waktu 1 menit itu? Saya perhatiin pokoknya. Tapi kalau si Aris itu dia cuma lihat sekilas, itu ngalingin pandangan, jadi dia lebih lanjut berapa. Jadi pas waktu kamu ngajak Aris buat lihat, tiba-tiba yang putih-putih itu hilang atau gimana? Aris juga sempat lihat. Nah, cuman Aris tuh ngeliatnya nggak lama. Kalau saya tetap merhatiin terus di situ. Nah, udah habis itu ya, udah suaranya pun juga hilang. Berarti pas Aris lihat sempat melihat sekejap terus hilang atau masih loncat-loncat. Oh, masih terus. Masih loncat. Nah, terus itu saya juga mikir, burung juga kali. Saya juga positif thinking aja gitu kan. Mungkin burung, tapi masih ragu aja gitu kalau itu burung. Nah, itu tuh. Oke, jadi pengalamannya seperti itu, Gi. Aku pengen ke Agung gitu. Kan Agung ini adalah seseorang gitu, atau mungkin orang yang bisa melihat hal-hal yang spiritual seperti itu gitu, Gung. Nah, menurut Agung itu, penglihatan Agung tuh di lokasi tersebut kan yang seperti Haidar tadi jelasin itu emang ada apa sih di situ? Posisinya balik lagi, Haidar melakukan kesalahan apa yang sudah saya bilang awal waktu sebelum jaga. Jadi Haidar ini sempat kayak penasaran sendiri ya, Dan. Pengen tahu apa itu ya, Dan. Soalnya sebelumnya nggak pernah digoda yang kayak begitu. Iya. Jadi baik lagi sebelum saya berbincang-bincang waktu survei, dia ini sebetulnya pengen nyari teman. Sosoknya ini ya cewek. Pakaiannya emang putih, mukanya jelek banget tapi sangat jelek, kayak benar-benar hancur lah. Dia itu gantung diri di mana tempat yang cewek tinggal, kamar cewek belakangnya, dan di situ lokasinya. Itu yang untuk yang kejadian kedua, Gung. Yang kejadian pertama itu di aula. Oh, yang kedua ya berarti ya. Aula yang kedua ini berarti. Nah, itu tuh yang cewek itu. Kalau yang di aula ini, dia ini sosok anak kecil, Dan. Sosok anak kecil yang mencari ibunya. Entah kenapa bisa dulunya ini Lokaur apa ya? Lokaur dulunya apa sih? Pokoknya banyak anak kecil yang tinggal di situ, Bang. Jadi minta tolong nyari, dia kesusahan, kebingungan nyari ibunya. Nah, dia dengan cara melampiaskan energinya ini secara tidak langsung menampakkan dirinya itu di dekat aula itu, di gedung. Itu Lokaur itu bukannya hutan, Gung, dulu, Gung? Nggak tahu loh, pokoknya banyak anak kecil dibuang di situ, dan banyak anak kecil dibuang di situ. Kasian deh, pokoknya miris waktu aku nanya-nanya gitu panjang lebar gitu. Jadi begitu. Oke, balik lagi gitu ke Haidar itu kan
seperti yang dijelaskan ini Saudara Agung gitu, bahwa sosok-sosok itu kan seperti itu gitu. Iya. Dar, kamu bisa membayangkan nggak itu tuh kira-kira tuh menurut pendapat kamu pas kamu lihat itu kira-kira bayangannya seperti apa gitu, Dar? Apa ya, entah ya, saya kan karena jaraknya jauh tuh kan ya, saya nggak bisa mastiin itu entah apa ya, nggak tahu saya juga apa, pokoknya putih loncat lah gitu, putih loncat Loncat-loncat ya, bentuknya Dan? sih. Loncat-loncatnya tapi pelan ya, Dan? Nggak loncat-loncat. Iya, pokoknya kayak ngik. Iya, pelan-pelan kan? Nah, Tuh, pelan-pelan. Ada ya. Itu menurut Sambil Agung bawa itu tali menurut nggak, Dan? suatu apa bawa namanya? tali nggak, Dan? Nggak lihat. Nggak tahu, Nggak tahu ya? nggak lihat. Yang saya gue nggak lihat sih di bawa situ tali pokoknya. soalnya. Agung pernah Bawa melihat tali, sosok itu panjang. bawa tali gitu. Tali tambang Nah, gede itu. banget. Itu pokoknya yang di aula, pokoknya ngarah ke arah pohon, pokoknya pas banget. Ini panggung kan, panggung yang di aula tuh, pokoknya pas banget berhadapan sama panggung itu. Iya. Nah, pas banget. Pokoknya bagian kebalikannya dari si panggung itu, yang ada jendela-jendela terus ngadep ke pohon gede. Nah, situ. Itu Oke, itu untuk kejadian yang itu pas banget pertama. malam pertama baru sampai itu, pas saya langsung jaga. Tuh. Itu kejadian malam pertama sudah digangguin iya. gitu mungkin Ah. Haidar ini. Oke, menurut Agung ini kenapa sih apa namanya makhluk tersebut itu menampakkan dirinya ke Haidar gitu? Apakah Haidar melakukan kesalahan atau mungkin mengganggu nggak sih, Dar, kamu tuh posisinya? Enggak sih, saya cuma ngobrol-ngobrol doang sih. Oh, ngobrol-ngobrol doang. Ngobrol-ngobrol doang. Oke, untuk kejadian kedua bisa diceritain Nah, lagi nggak untuk- gimana hal mistis yang hari Untuk kedua? kejadian kedua itu malam setelahnya, pokoknya malam sebelum MK tuh. Nah, itu saya jaga anak-anak tidur juga kan. Jaga anak-anak tidur, terus pokoknya saya udah mastiin anak-anak tidur. Saya di situ posisi sama Said. Kalau malam pertama kan saya sama Aris. Sekarang ini saya sama Said posisi 17. Nah, kita jaga tuh, pokoknya kan posisi dari kamar ini kan berseberangan sama aula ya. Jadi di tengah-tengah tangga gitu kan ya. Tengah-tengah tangga. Nah, samping tangga utama, pokoknya samping tangga utama kan ada lorong. Nah, pokoknya saya tuh duduk di deretan kursi yang belakangnya lorong gelap, depannya itu kamar cowok, samping saya kamar cewek. Nah, situ pokoknya saya lagi jaga sama si Said. Itu belum jam 12. Si Said turun, katanya mau ke kamar mandi atau mau sholat gitu, saya lupa. Nah, saya jaga sendiri di atas. Pokoknya sebelum Said turun itu, kita tuh kayak sempet nyenter-nyenterin daerah lorong gelap itu. Kita nyenter-nyenterin. Ini apaan sih, ini lorong apaan sih, gelap banget gitu kan. Ada apaan sih gitu. Itu bener-bener gelap dan nggak ada satu ruangan pun di situ yang nyala gitu. Nah, kita nyenter-nyenterin, oh tangga doang gitu. Tangga yang kalau ke bawah tuh menuju ke musola gitu kan. Ya dari situ saya ditinggal Said, saya di situ sendiri. Nah tiba-tiba ada dari apa ya, acara atau apa ya, pokoknya si Eko anak IKA 17 ke atas, dia mau mati-matiin lampu gitu kan. Oh, Eko perkat Matiin lampu. Eko perkat. Ya pokoknya dia ke atas mati-matiin lampu. Nah tapi pokoknya dinyalain yang di daerah depan tangga, di lantai atas doang. Nah terus Said naik lagi. Said naik. Nah kita jaga lagi. Terus si Sidki itu apa gue? Sidki keamanan juga ya? Kor perkat ya? Perkap ya? Perkat. Nah habis itu kedua pas si Said udah dateng, nggak lama kemudian si Sidki 17 itu datang naik ke atas. Dia mati-matiin lampu juga. Dia mati-matiin lampu itu, lampunya itu kan pas di sebelah tangga ya. Iya. Pokoknya pas banget sebelah tangga. Nah, dia ceklek-ceklekin di situ. Waktu itu dia matiin semua lampu tuh, buat ngecek nih mana yang lampu yang paling gelap lah. Pokoknya yang paling minim lampu di atas lah gitu kan ya. Akhirnya tapi diceklek semua dulu awalnya, bener-bener gelap. Tuh dia nyalain satu, pokoknya yang paling redup. Di situ
Udah, kita nggak ada kecurigaan apapun. Saya sama si Said duduk lagi tuh di deretan kursi yang belakangnya ngadep ke lorong. Nah, di situ yang nyadar pertama itu Said. Kita lihat di belakang kita kok ada satu ruangan yang nyala, pas banget di belakang kamarnya cewek gitu. Said bilang gini, Tiba-tiba lampunya nyala gitu. Said bilang gini kan, Dar kok ini nyala tiba-tiba gitu kan. Lo nyalain Dar? Enggak nyala-nyalain gue dari tadi kesini. Saya bilang gitu kan. Gue ngapa-ngapain? Yang bener lo Dar. Nah, saya secara spontan lompatin itu deretan kursi buat meriksa ruangan itu. Takutnya ada anak yang Karena penasaran mungkin. takutnya ada anak yang belum tidur. Tapi seingat saya jaga di atas tadi, nggak ada anak yang keluar sama sekali. Nah pas saya ngelompatin itu kursi, si Said ngomel-ngomel ke saya, Dar jangan sendiri ke sana, nanti kenapa-napa gitu kan. Terus saya nggak dengerin lah, pokoknya saya langsung ke depan ruangan ya. Nah itu nggak taunya itu entah gudang apa lab bekas lah. Itu isinya tuh bener-bener kursi-kursi, tumpukan-tumpukan kursi. Buku-buku. Cuman berdebu banget. Saya sempat lihat sekilas. Nah, pokoknya sebelum itu, sebelum saya loncatin di situ, si Said sama saya itu nyoba ke tempat saklar yang tadi di otak-atik itu. Kita tuh sebelum ke situ, pokoknya sebelum saya loncat ke situ, kita nyoba ngotak-atik dulu. Ini mungkin saklar lampunya ada di yang lokasi tadi, yang samping tangga utama tadi tuh. Soalnya kok bisa nyala gitu kan, soalnya nggak ada yang ngapa-ngapain. Ternyata di otak-atik lampu itu tetap nyala. Makanya saya Oh, tetap di otak-atik dinyala matiin tapi lampunya tetap nyala. Saya sama saya itu nyoba nyeklek-nyeklekin tuh saklar yang tadi di otak-atik itu sama si Sidki sama si Eko. Nah, akhirnya saya setelah spontan itu baru loncat tuh ke deretan kursi itu. Saya loncat ke ruangan itu. Ternyata benar saklar lampunya itu ada pas di samping pintu masuk ruangan itu. Saya ceklekin baru mati. Nah itu ya apa ya, aneh juga kalau menurut saya. Tapi di situ posisinya Haidar tidak melihat suatu tidak melihat sosok-sosok atau mungkin ada orang yang ke situ. Nggak ada sama sekali. Saya jaga sendiri kan. Nggak ada sama sekali, tiba-tiba nyala aja itu lampunya. lampunya. Pas saya nyampe depan ruangan, saya berhenti sejenak dulu, entah 5 detik atau berapa detik lah, buat mastiin ini ruangan kosong beneran, nggak ada orang iseng di dalam. Langsung saya matiin, udah. Habis itu si Said ngomel-ngomel saya kan, Dar jangan kayak gitu, nanti kalau kenapa-napa gue yang disalahin gitu. Ya itulah, itu salah satu yang nggak bisa saya lupain itu. Kalau menurut saya sih lebih serem yang lampu itu ketimbang yang tadi putih-putih. Mungkin bisa jadi kemungkinan memang burung, tapi aneh juga kalau itu burung gitu. Terus Haidar pas waktu dimatiin terus jaga lagi, itu nyala lagi nggak? Itu nggak nyala lagi. Oh, itu pun enggak. setelah itu saya jagain nggak terlalu lama, soalnya saya ditempatin di pos lain. Oh, berarti udah dimatiin sama Haidar, terus sempat switch dengan orang lain gitu ya? Atau pindah ke tempat lain? Jaga lagi bentar, paling ya 30 menit lagi apa sejam lagi lah saya jaga lagi di situ, baru saya pindah ke pos lain. Oke, saya langsung pengen ke Agung nih. Berdasarkan pengalaman dari Haidar ini tuh kan tadi Agung juga menceritakan ada sosok anak kecil dan juga yang tadi bunuh diri gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih kejadian ini tuh bisa terjadi gitu? Jadi balik lagi Bang, posisi yang wanita tersebut ini yang bunuh diri, dia nggak mau ngasih tahu ke saya kalau dianya ini bunuh dirinya karena apa. Dia nggak mau ngomong lah pokoknya. Diem, sejak pas aku tanya ini dia diem sambil nangis. Terus untuk yang sebelum lu itu lo Dar, yang sebelum lu mau loncat kursi itu posisinya kan anak-anak yang bawah sama aku juga kan lagi ngatur barikade yang di bawah nih di lapangan MK. Nah posisinya ini tuh pokoknya aku lihat lantai 3 itu yang di lorong dari aula ke kamar. Lorong yang dari aula ke kamar itu tuh wanita itu tuh mondar-mandir
di depan lo itu mondar mandir. Berarti Lihat dari memang bawah. Agung melihat Lihat dari sosok bawah. itu tuh ada di situ. Dari bawah. Mondar mandir. Kenapa sambil bawa tali itu juga? Nah, terus untuk pas mau nyampe, dia berhenti lama di lokasi tempat lo yang duduk itu dari sama si Said ini. Dia lama di depan situ, nggak tahu kenapa, pokoknya dia lama di situ. Nggak duduk sih, sambil bawa tali gini. Oh iya, gue kan Tali tambang yang itu Matanya buat bunuh tutup. dirinya. waktu itu kan pas kita rapat kan lo bilang di situ mas sengaja di blokade biar orang nggak lewat situ. Iya, kan? itu Blokade sengaja pakai kursi kan. pakai iya. kursi dan lemari, ada lemari buku gitu kan, sengaja di blokade Iya. supaya biar nggak ada yang lewat sini. Aslinya mau dibuka itu tangga samping situ. Ya, soalnya kan pas yang dulu itu kan itu emang lorongnya itu penuh sama kursi atau Kursi. apa ya pas dulu kita itu ya Kursi kan? panjang. Nah, pas zamannya kita pas kemarin kita MT itu Kursi itu panjang. bener-bener dikosongin cuman kursi Malang itu doang. Itu. Nah terus Gung, yang penasaran ya, kan itu tuh kalau misalkan Haidar gitu, yang kejadian kedua ini yang lampu tiba-tiba nyala, itu tuh kan berarti kan ada dua kemungkinan, itu diakibatkan emang gara-gara mungkin ada satu orang yang jahil atau mungkin kan bisa diakibatkan juga oleh makhluk halus tersebut. Nah ini kita berbicara soal kemungkinan, berarti itu kan di situ Tidak tidak ada orang kan, kecuali tidak ada orang Haidar sama posisinya. Haidar. Nah, kalau misalkan kita berasumsi bahwa itu tuh diakibatkan oleh makhluk ini tak kasat mata tersebut, itu tuh emang gimana caranya sih, Kum? Gimana? Kenapa kejadian itu bisa terjadi gitu? Tapi dianya posisinya nggak mainan sakar deh, Bang. Posisinya nggak mainan sakar dia. Si makhluk itu. Makhluknya ini Posisi- nggak mainan sakar, tapi energinya ya kuat gitu, kuat banget lah. Gini Gung, gue curiganya soalnya kan pas yang awal-awal sebelum si Said turun untuk sholat atau kencing itulah, gue lupa. Nah, gue itu kan gue bilang tadi gue sama Said nyenter-nyenterin daerah situ, Gung. Mungkin karena dia keganggu kali, mungkin. Soalnya kita benar-benar nyenterin apaan sih sambil ketawa-tawa gitu. Posisi itu aku lagi Oh, di iya. asrama, soalnya lagi briefing. Lagi belum juga- mau waktu di lapangan. Dapat juga cerita dari keamanan lain kan waktu yang hari pertama itu kan habis yang saya jaga yang ketemu putih Yeah. itu jam 2 itu kalau nggak salah saya digantiin sama Yeah. Evan IK17. Nah kata Evan itu ada anak 19 yang laki-laki katanya lewat situ. Pokoknya tiba dia dari bawah lah, dari tangga utama, ditanya sama Evan, kamu lewat dari mana gitu, lewat dari pintu lorong situ gitu. Katanya terus kamu sama siapa gitu kan, kata siapa kan, siapa ke bawah gitu, ya saya sama teman saya bertiga kalau nggak salah, tiga ke bawah katanya, tapi temannya udah balik duluan gitu. Masalahnya si Evan itu katanya nggak lihat sama sekali ada orang, nggak ada bareng sama dia gitu, dia sendiri ada di kamar mandi, tapi dia ngakunya sama temannya lagi 3 orang kalau nggak salah. Oke, jadi dari itu juga kan hal-hal yang tidak masuk akal juga di tempat kejadian itu juga dari Iya, di tempat yang sama katanya juga. itu anak cowok yang 19 itu dia katanya lewatin lorong yang diblokade sama kursi itu. Wah, parah. Dia turunnya lewat situ. Tapi orang itu kelihatan ini nggak sih, mencurigakan atau kelihatan biasa-biasa aja, Dar? Nggak tahu, pokoknya itu saya cuma diceritain sama si Evan itu, ya katanya biasa-biasa aja katanya. Biasa-biasa aja, soalnya kan dia sendirian gitu. Dan maksudnya apa juga kan dia tuh datengin ke tempat Nah, ruangan yang seperti itu gitu, lorong-lorong nah itu itu. dia itu lewat lorong itu kan kita ini batasin waktu tidur ya. Jadi sebelum tidur itu udah harus kamar mandi, udah harus buang air segala macam lah, siap-siap buat tidur. Jadi setelah itu nggak boleh lagi ke kamar mandi. Nah mungkin dia berpikiran takut ketahuan gitu kalau lewat tangga utama kan biasanya panitia bolak-balik kan tangga utama. Gitu.
Berarti ini tuh kejadiannya jam berapa, Dar? Pokoknya Evan jaga itu jam setelah saya tuh jam 2 atau jam setengah 3. Oh, berarti tengah malam juga ya? Setelah itu di hari kedua, di hari ketiga ada nggak Haidar mengalami hal-hal lagi, yang lain lagi? Ketiga itu hari terakhir berarti ya? Enggak, kalau itu nggak ada. Setelahnya nggak ada. Soalnya berbicara soal mistis di Teluk Awur gitu, mungkin Agung bisa menceritakan nggak, ada nggak pengalaman-pengalaman mistis lainnya gitu yang Agung rasain Ada gitu bang, di waktu Teluk Awur ini, Gung? acara puncaknya yang di lapangan itu bang. Iya, Ya, acara jadi pas puncak setelah di lapangan ya. anak 19 dibangunin, bener-bener karena itu kan pak posisinya bentuk barisan tuh, turun semua kan, pada turun yang di barikade itu pada turun Barikade semua. Nah terus aku langsung lari ke Bang Hafiz jaga di sini. Dia minta tolong aku minta tolong Bang Hafiz jaga di sini, di posisinya di lapangan yang menghadap, jadi kampus Teluk Awur ngadep ke pohon yang besar itu loh Bang. Tahu kan posisi pohon besar? Jadi membelakangin barisannya 19, barisan belakangnya 19. Itu pohon yang paling besar. Pokoknya yang di Iya, situ tuh yang hutan pohon dan ada pohon yang besar. yang tengah-tengah itu Bang. Posisi yang tengah ini, ya pokoknya aku bilang di sini. Pas waktu bilang itu ke Bang Hafiz, dia tiba-tiba langsung berdiri depanku persis, di depanku persis, dan itu langsung ya saya shock sendiri, kaget gitu, kaget, tapi cuma aku nggak di dalam hati aja, nggak bilang ke Bang Hafiz posisi pas aku ngasih tahu di sini, dan nepakin langsung di depan saya sendiri, kayak ngalangin aku untuk nggak dibicarakan lagi. Terus di situ terus gitu pohon ya. yang di sebelah kiri, sebelah besar, jadi di ujung kiri Bang, di ujung kiri dan di ujung kanan, jadi ada 3 pohon. Nah posisinya itu 3 itu, dan untuk kali ini sosoknya ini tidak boleh disebutkan, dia tidak boleh disebutkan 3 sosok ini. Terus ada lagi dia berdiri di kampus MSTP, sampingnya lu tahu kan Dar, yang dekat parkiran motor bawah itu Dar, yang ada WC WC berdiri di pohon. Iya. WC diri di pohon ya. Di situ Bang, itu benar-benar kayak apa ya, sosok gede, Genderuwo kalau salah, Genderuwo mantau kita, mantau ngadep ke lapangan ini, nyari mangsanya yang orang-orang mukanya yang mau kosong, jadi pikirannya yang mau kosong, dia buka sama badannya, terus dia mau nyamperin tapi kublok. Aku langsung lari ke sana, posisinya aku lari ke sana, aku ngajak ngobrol, akhirnya dia kabur ke arah ke belakang kampus MSTP, dan udah aku tinggal lagi, aku di lapangan balik lagi. Itu sih Bang kejadiannya. Jadi sosok itu tuh mencari Pikirannya orang kosong, yang sedang kosong gitu pikirannya untuk bisa merasuki itu. Itu sempat kejadian nggak, Bu? Waktu acara puncak itu tidak ada kejadian apapun. Kalau di acara puncak, tapi kalau misalkan di kegiatan-kegiatan lain, Agung pernah ini nggak pernah mengalami hal-hal yang seperti kerasukan gitu? Ada nggak pengalaman lain itu? Ada sih Bang, tapi waktu ketika praktikum lapangan ya Dar ya, untuk ketika kita praktikum lapangan. Itu gimana ceritanya Bang? Jadi ada teman saya satu angkatan OC17 namanya Nui. Ini ketika dia balik menuju asrama untuk pergantian shift, dan dia sebelum itu mukanya sudah beda, mukanya itu udah tatapannya udah beda, dan aku tanyain, dia mulai kosong pikirannya. Terus, Nui kamu kenapa
nggak kayak biasanya ngono tuh, biasanya ketawa-ketawa mulu. Ini udah, itu tuh posisinya udah ada yang deketin tapi belum mau ngerasukin si Nui ini. Tapi balik lagi waktu itu aku udah jaga di dermaga, terus barengannya itu si Haidar kalau nggak salah ya, Dar ya, barengan balik ke asramanya sama si Nui. Si Nui itu jadi satu shift sama saya, jadi baliknya bareng-bareng ke asrama kan. Pokoknya Haidar merasakan nggak ada perbandingan gitu, perbedaan yang aneh dari sosok ini Nui ini? enggak, saya itu nggak sadar, saya jalannya di depan dan Nui itu di belakang. Oh, nggak sadar. Nah, Nui itu di belakang. Pokoknya saya nggak sadar, pokoknya saya jalan di depan. Nah, pokoknya pas udah keluar gerbang MSTP, kan di samping, kan di gerbang MSTP itu kan kayak ada kali atau apa sih? Iya, selokan lah. Nah, itu ada kursinya. Tiba-tiba teman-teman saya nyuruh, bentar nih Nui lagi nih. Nah, Nui duduk di situ terus nangis, katanya lemas. Nah, di situ saya tiba-tiba duduk terus nangis gitu. Nangis itu lemas lah pokoknya. Saya di situ kan, saya di situ belum pernah sama sekali ngerasain tuh hal-hal begituan. Tapi apaan sih, lebay banget. Ini orang kan gitu. Tiba-tiba kan nggak ada sebabnya, tiba-tiba duduk terus nangis gitu ya. Soalnya nih. Dan pikiran Haidar tuh masih pikirannya masih kemana itu. Iya. Nah, soalnya selama saya di Teluk Awur kan, saya di belakang asrama itu kan ada laut ya. Nah, berbuat sama pantai. Nah, saya tuh sering tiap malam ke situ bakar api unggun sendiri. Nah, itu tengah malam pun saya nggak diapa-apain, makanya saya di situ masih mikir, gue aja nggak digunain, lebay banget. Lebay nih. Makanya waktu itu katanya dipanggilin Bang Api. Ya itu aku jadi dari mana dermaga aku minta nelpon Bang Apis untuk minta tolongin temanku si Nui ini, salah satu asisten Bang Apis ini. Pokoknya lanjutannya sama Bang Apis, aku minta tolong. Berarti Nui ini tuh setelah emang Nui ini sudah dirasuki apa baru gimana sih, kejadiannya? Iya, baru ketempelan. Oh, baru ketempelan gitu. Masih diikutin, dan posisinya Agung tidak melihat Nui tapi Agung nelpon ke Bang Hafiz ya di dermaga itu. Soalnya ngikut terus, nggak mau lepas. Dan lihat. Oh, berarti Nui itu pas di dermaga Agung melihat bahwa ada sosok yang mengikuti Nui. Tapi dia posisinya emang ada. Baru mau ketempelan gitu. Jadi dia masih sadar, posisi Nui-nya masih sadar. Tapi mukanya udah mulai beda, udah setengah pucat. Betul. Terus akhirnya Agung tuh menelpon Hafiz untuk menjaga Nui, dan akhirnya ditangani oleh Hafiz ya. Itu sosok yang mengikutinya yang mana, Gung? Beda lagi, anak Bang. Kecil atau beda yang lagi. Beda. Tadi itu beda lagi. Karena di dermaga ya. Sosoknya beda. Oh, berarti di dermaga juga beda. Sosoknya tidak beda boleh juga disebutkan. Ya, tidak boleh disebutkan. Oh, yang di dermaga tidak boleh. Dianya marah. Tidak mau ya? Nggak mau. Betul. Terus ada lagi nggak, Gung, pengalaman-pengalaman mistis yang terjadi di Teluk Awur itu lagi? Ada sih, Bang. Ketika waktu praktikum lapangan juga, waktu praklap ospis kalau nggak salah. Iya. Waktu di semester 3 itu praklap, kita kan jalan kaki nih. Jalan kaki dari asrama menuju dermaga. Ketika sudah melewatin kampus MSTP, kan itu kan udah menuju dermaga, ya kan. Nah, di perjalanan panjang menuju dermaga ini ada kayak balai-balai gitu, yang balai udang kalau salah ya, balai udang banyak. Nah, ketika tambak udang ya, ketika melewatin situ, di depan balai tambak udang ini kita dihadang gitu, sosoknya gede banget, bener-bener apa ya, kayak monster apa nggak tahu, pokoknya serem banget. Terus
dia nggak mau lewat kita nih, disuruh puter balik. Nah tapi pas aku ngajak ngobrol, dia nggak suka kalau ada yang ini enggak diajak buang untuk komunikasi tadi gitu yang atau jadi aku salah satu temen ada yang ngotorin Oh. dermaga, dia nggak suka kalau kotor gitu, terus dikotorin oh tempat iya dia. iya gitu ya. Dia akhirnya ngadang, terus kita disuruh puter balik gitu. Terus bener-bener posisiku udah lemes banget, itu tengah malam, setengah satuan kalau nggak salah. Tapi aku memberanikan diri untuk lewat situ juga sama temen-temen, rame nih. Terus gak lama sosok ini tuh dia minggir kabur, jadi kayak langsung seketika langsung lari gitu, langsung lari ke hutan yang seberang Tambak Udang itu, ke Mecok ya, Mecok apa yang di hutan-hutan itu. Iya, seberangnya yang Tambak. hutan-hutan. Pokoknya ada Iya, itu iya. bener-bener kabur terus hilang sosoknya itu. Ke arah Ke kuburan. arah yang kuburan gue. Tapi kuburannya oke ya, nggak masalah, nggak ada apa-apa. Berarti kan pada intinya makhluk-makhluk tersebut akan mengganggu kita kalau misalkan dia juga diganggu kan. Seperti tadi kan Haidar mungkin tadi nyenter-nyenterin gitu kan, dia merasa keganggu, dan ini ada yang buang sampah dan akhirnya menghadang Agung gitu. Nah untuk yang kasus Nui ini, nah kenapa dia bisa diikutin Bung? Kenapa dia ketempelan gitu? Apakah Nui melakukan hal-hal yang kalau ini yang juga, itu sih, kalau si hal-hal yang Nui ini mengganggu juga? kondisinya padahal dia nggak biasa aja, Bang. Posisinya ini Nui biasa aja. Jadi di dermaga dia emang entah pikirannya kosong apa emang dia kosong gitu. Terus nggak lama ada yang makhluk tersebut suka sama Nui, terus nempel lah di tubuh Nui itu. Dia udah capek kan, Ngantuk kali ya, tengah malam juga tengah malam. mungkin itu sih. Betul. Karena memang secara fisik tuh di daerah-daerah situ tuh memang seram ya itu, apalagi di toilet berpenghuni. dermaga di Iya. situ kan sangat dan tidak berpenghuni, dan juga sebenarnya di asrama Terukawar juga kan itu Betul. jarang banget ada penghuninya gitu, karena hanya ditempatin ketika ada penelitian lainnya. atau misalkan Betul. kegiatan-kegiatan lainnya gitu kan. Dan sehingga emang sangat cocok untuk dijadikan tempat para makhluk itu ya Bung, mungkin ya. Lagi tempatnya jarang dipenghuni, jarang dihuniin, kan tanah luas itu. Tapi berarti kan Gung, kalau misalkan jarang dihuniin sama manusia nih, terus dijadikan tempat tinggal bagi makhluk mereka. Nah, ketika kita melakukan kegiatan di situ, itu dianggap sebagai gangguan nggak buat Sebenarnya mereka? tidak, asalkan dia tahu tutur kata kita etika. Balik lagi sih etikanya, etika Etika ya. seperti Betul. kayak gunung juga. Jadi etika dimanapun berada, maupun di alam luar sana, balik lagi etikanya harus dijaga. Karena kita juga kalau misalnya tidak mau diganggu, maka Betul. jangan mengganggu juga gitu, karena kan kita punya kehidupannya Meskipun dunianya masing-masing gitu. berbeda, meskipun dunia berbeda lah ya. Iya. Oh, satu lagi mungkin karena mau nunjukin eksistensi. Mungkin bisa jadi, Mungkin. kan ada juga tuh. Nah, berarti yang kalau misalkan yang ingin menunjukkan eksistensi itu seperti yang dijelasin Agung gitu ya. Misalkan yang anak kecil tersebut yang menunjukkan eksistensinya untuk mencari ibunya gitu ya. Mungkin Iya, mungkin. Nah, atau yang mungkin yang loncat itu yang di depan saya itu mungkin juga tuh mau nunjukin juga, soalnya seingat saya nggak iseng kan, Dan? Tapi nangis, dianya Nggak iseng. Kalau yang pas hari pertama bener-bener sampai pegang talinya gede banget pokoknya, itu buat bunuh dirinya dia. Nah, balik lagi nih Gung. Agung tuh kan seperti yang sudah banyak sekali gitu, banyak pengetahuan tentang ini gitu Gung. Cara Agung berkomunikasi itu seperti apa sih? Kan Agung tahu bahwa ada anak kecil di situ dan dia mencari ibunya katanya, terus ada sosok yang sudah dulunya gantung diri terus akhirnya nangis wanita itu. Nah, cara Agung berkomunikasinya itu bagaimana? Kalau gitu? aku sendiri komunikasi pertama
pejemin mata dulu, pejemin mata, kemudian kayak tubuhku ini benar-benar kayak benar-benar diarahin buat menuju ke tersebut, makhluk tersebut bang. Jadi di depannya kayak berbeda dunia gitu loh. Jadi kita tubuhku di sini tapi jalan di dunianya dia, sama kayak kita gini tapi melihat terus sambil ngobrol, tubuhku diam, terus kalau ngobrol komunikasinya sambil batin bang, jadi pakai batin. Betul. Pernah nggak ada kejadian gitu Agung tuh ingin mencoba berkomunikasi tapi ditolak, terus akhirnya mengeluarkan energi yang besar gitu ke waktu Agung? SMA tapi Enggak waktu di Teluk belum. Tower. Kalau di Teluk Tower nggak pernah ditolak. Belum pernah. Cuma tadi Dihadang, mungkin ya ya. yang dihadang itu mungkin ya. Karena kan untuk kita masuk ke dunianya mereka juga kan Betul. kita butuh energi gitu kan. Agung sudah mempunyai energi yang bisa apa namanya? Komunikasi. Berarti kan istilahnya komunikasi, dan mereka juga masuk ke kehidupan kita juga Betul. butuh energi gitu ya Gung. Berarti kan pada intinya gitu, kalau misalkan manusia itu emang derajatnya itu paling tinggi gitu, jadi mungkin jangan takut gitu ya dalam hal-hal seperti ini, karena jika kita mah takut tuh keserap. energi alam kita tuh akan turun gitu ya. Jadi gampang, jadi makhluk-makhluk yang lain tuh gampang untuk masuk ke manusia tersebut karena Diambil. energinya sedang dikit gitu ya. Seperti kejadian Nui tadi kan mungkin Capek, gara-gara iya. capek, habis praktikum, Bisa. lemas, energinya sedang turun. Nah, itu dilihat sama makhluk itu pengen menunjukkan eksistensinya buat masuk ke situ untuk menceritakan hal-hal yang ingin diceritakan makhluk tersebut mungkin ya Gun. Tapi pernah nggak Gung, kalau misalkan kamu lagi diem nih, nah terus tiba-tiba suatu ketika ada makhluk yang ingin berkomunikasi, jadi ini bukan Agung yang ngajakin, tapi makhluk sananya yang tiba-tiba ngajakin Agung berkomunikasi? Nggak pernah, belum pernah sampai sekarang. Oh, belum pernah. Pun belum pernah merasakan itu. Oh, belum pernah yang ada tiba-tiba gitu ya, kecuali yang tadi yang sedang kejadian bersama Hafiz yang mau menceritakan posisinya di mana saja ke Hafiz, tiba-tiba dihadang gitu ya. Terus aku langsung mencoba untuk komunikasi, dan dianya ini kayak makin melawan itu, tapi alhamdulillah tidak ada kejadian apa-apa yang kena tujuh, terutama untuk pesertanya sih. Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Oke, menurut Agung nih, asrama, dermaga, dan di MSTP itu sosok yang paling berbahaya atau sosok yang paling seram itu MSTP gimana? sih. Di Tetap di kampusnya, MSTP, ya, di terutama di hutan-hutan kampusnya juga. Iya. Nah, terus Haidar pernah nggak ngalamin pas waktu kejadian Agung dengan Hafiz, Haidar pernah juga nggak ngalamin itu? Pas posisinya di saat yang sama gitu. Di kampus itu. Pokoknya di daerah kampus, di daerah lapangan situ ada lagi nggak kejadian-kejadian mistis lainnya dari Haidar? Oh, itu nggak ada lagi. Cukup aja yang 2 itu aja sih. Nggak mau lagi kita. Mungkin saya orangnya cenderung nampang gitu kan, soalnya saya nggak pernah digoda sama sekali, itu nggak pernah. Paling digoda waktu itu juga sekali, itu pun cuma digoda aroma di dekat kosan saya, ya aroma wangi. Mungkin kalau misalkan untuk masalah aura mistis ini nanti kita lebih seru lagi untuk dibahas ini ya di episode berikutnya mungkin ya Dar. Okay. Sekarang kita bahas tentang di Teluk Awur itu. Berarti menurut Agung nih kesimpulannya, kenapa Haidar bisa digangguin sama makhluk tersebut gitu, menurut Agung gitu. Kan tadi seperti yang dijelasin sama saya gitu, mungkin ada ingin berkomunikasi atau Haidarnya energinya sedang rendah atau gimana gitu kan, secara tidak langsung kan Haidar ini tidak mengganggu juga gitu. Lagi kondisinya lagi capek ya nggak sih Dar? Kondisi lu lagi capek nggak sih Dar? Baru nyampe juga. Yeah. Ini yang mana dulu? Yang pertama apa yang kedua? Itu
itu Haidar Oh, hari pertama dulu ya? capek baru nyampe, nggak lama suruh berjaga, bertugas. Terus kondisinya pada begadang semua kan, baru tidur pagi. Terus yang untuk hari kedua Haidar melakukan iseng itu dari ya nyorot-nyorotin itu ya. Soalnya udah dari awalnya aku udah ngira bakalan pasti ada yang iseng nih, nggak mungkin enggak. Soalnya waktu awal aku survei tuh bener-bener kayak bikin perjanjiannya agar jangan ada yang ganggu daerah ini. Kita baik-baik, datang baik-baik, pulang juga datang baik-baik, dan jangan ada yang ganggu ya. Dia malah ada yang gangguin, ujung-ujungnya dia nampak keluar. Gitu sih, udah. Mungkin dari Agung ada pesan-pesan juga nggak yang disampaikan kepada para pendengar cerita seram ini? Pesan-pesannya sih ada, balik lagi dimanapun berada, jaga etika. Itu sih, dimanapun berada jaga etikanya. Hormati alam mereka dan alam kita. Mereka juga akan menghormati alam kita. Paling tinggi. Oke, kalau misalkan dari Haidar gitu, ada nggak yang pengen disampaikan gitu ke teman-teman pendengar? Kalau saya ini kan disosokin itu nggak sampai wujud, maksudnya nggak sampai wujud Pak Ramadan gitu. Kalau saya gini, kalau buat yang parno takut gitu ya, jangan pernah bayangin deh. Soalnya saya nggak pernah bayangin muka-muka begituan. Biar ya, saya mikirnya gini, apa yang kita lihat itu apa yang kita pikirkan gitu. Mungkin karena saya nggak mikirin apa-apa, maksudnya nggak mikirin wujud apa-apa, jadi mungkin yang sosok pertama tadi itu yang itu ya sosoknya putih-putih doang loh, loncat. Karena mungkin kalau misalkan secara metafisika gitu ya, kemampuan kita untuk tidak takut tuh akan meningkatkan energi yang lebih tinggi gitu. Kalau misalkan kita semakin takut, energinya akan semakin rendah, sehingga gampang sekali gitu dari dunia lain, makhluk-makhluk yang dari dunia lain itu masuk ke dunianya kita gitu. Betul melihat sekali. Menampakkan gitu ya. Iya. Jadi saran saya pesan dari Haidar gimana? jadi ya kalau takut tuh jangan pernah bayangin gitu, jangan pernah bayangin sosok gitu. Kalau misalnya nanti suatu saat digoda atau ditampakin, setidaknya nggak seperti yang kita bayangkan gitu. Gitu aja. Oke, jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman Haidar dan juga cerita-cerita dari Agung ini, pada intinya dan pada dasarnya juga memang manusia itu memiliki derajat yang lebih tinggi gitu. Jadi jangan takut gitu, jangan takut terhadap suatu hal-hal yang mistis gitu. Dan yang kedua, etika harus dijaga gitu, karena dengan kita menghormati alam mereka juga tidak akan mengganggu alam kita gitu. Jadi itu mungkin dua kesimpulan yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman pendengar. Mungkin ada yang bisa nambahin kesimpulan lagi dari Agung atau Haidar? Cukup ya, seperti itu ya. Oke, mungkin pada episode kali ini tentang aura mistis di Teluk Awur cukup sekian.